Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuzi Anggraini dari kelas Manajemen I, NIM 3402190266. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas komputer bisnis seperti biasa ya, yang dikasih oleh dosen. Nah, langsung saja ke materinya ya. Nah, di sini ada mesin A sama mesin B. Ini materi yang kemarin ya, yang minggu pertemuan kemarin. Di sini ada tahun, cash flow, diskon vektor, sama present value. Nah, kemarin sudah dijelaskan rumus-rumusnya. Ini cash inflow sama diskon vektor sama present value. Nah, selanjutnya sekarang langsung saja ke BEP atau break even point. Soalnya yaitu perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Nah, di sini langsung saja masuk ke analisis BEP pendekatan matematik ya. Nah, di sini tinggal bikin kolom, yaitu ada jumlah produk. Soalnya kan ada jumlah produknya itu 20.000 ya. Jumlah produk 20.000, harga jual per unit 250, total penjualannya yaitu memakai rumus. Kita ulangi ya. Rumusnya yaitu, hapus dulu, sama dengan jumlah produk dikali harga jual per unit. Nah, ini hasilnya yaitu 5 juta. Nah, selanjutnya ada biaya tetap ya, biaya tetapnya yaitu 2 juta ya. Nah, total biaya variabelnya 2.500.000 dan biaya variabel per unitnya yaitu 125. Nah, sekarang kita memakai rumus yang biaya variabelnya. Kita ulangi lagi. Sama dengan C10 per C7 ya. Enter. Nah, selanjutnya ada BEP dalam unit. Nah, BEP dalam unit itu memakai rumus ya. Kita ulangi lagi rumusnya yaitu sama dengan biaya tetap per kurung buka harga jual per unit ya. Harga jual per unit ini ya. Nah, harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit ya. Nah, ini kurung tutup ya. Nah, ini hasilnya yaitu 16.000 ya. Selanjutnya ada BEP dalam rupiah. Nah, BEP dalam rupiah ini sudah ya hasilnya 4 juta. Kita ulangi lagi memakai rumus, yaitu rumusnya sama dengan biaya tetap per kurung buka 1 dikurangi biaya variabel ini per harga jual per unit. Nah, selanjutnya kurung tutup. Nah, hasilnya 4 juta ya seperti tadi. Nah,
Di sini artinya yang 16 unit itu yang BEP dalam unit, artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Nah, yang BEP dalam rupiah itu artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Nah, selanjutnya kita lanjut ya ke PR atau profitability ratio ya. Di sini misalkan namanya PT Fuji ya. Nah, ini analisis profit margin yaitu PM NOI tahun 2021 sebesar 4 juta dan NS tahun 2021 sebesar 24 juta. Nah, di sini ada yang pertama yaitu profit margin atau PM. Nah, di sini ada NOI-nya kayak tadi ya 4 juta. Nah, selanjutnya NS-nya yaitu 24 juta. Nah, ininya selanjutnya 100% ya. PM-nya yaitu memakai rumus. Nah, kita ulangi ya. Sama dengan kurung buka K2 per K3 kurung tutup dikali K4 ya 100%. Nah, hasilnya yaitu 16,7%. Nah, selanjutnya di sini ada analisis earning power atau EP ya. Nah, di sini ada NOI-nya tahun 2021 sebesar 4 juta dan TA-nya sebesar 15 juta. Nah, kemudian di sini yang kedua ya. Nah, di sini tinggal memasukkan saja ya NOI-nya 4 juta, TA-nya 15 juta, ininya 100%. Nah, selanjutnya ini memakai rumus ya. EP. EP-nya yaitu ini hasilnya 26,7 ya, kita ulangi ya. Sama dengan kurung buka O2 per O3-nya 15 juta ya, kurung tutup dikali 100% atau O4 ya. Nah, hasilnya 26,7 juta. Nah, selanjutnya yang ketiga ada analisis return on investment atau ROI. Nah, NOI tahun 2021 sebesar 4 juta, TI tahun 2022 sebesar 12 juta, jika COC atau cost of capital sebesar, maka hasil ROI layak atau tidak layak, layak jika kurang 20%, dan jika tidak sebesar 20%. Nah, di sini yang ketiga yang tadi return on investment ya. NOI-nya 4 juta, TI-nya 12 juta. Nah, ininya 100% dan ROI-nya itu ini ya. Rumusnya sama dengan K12 per K13. Nah, ini hasilnya ya 33%. Selanjutnya di sini ada yang keempat, analisis rentabilitas modal sendiri ya. Penjualan bersih tahun 2021 sebesar 10 juta. Interest 5% dan taxes 10%. Modal sendiri tahun 2021 yaitu 20 juta. Nah, di sini langsung masuk saja ke nomor yang keempat, rentabilitas modal sendiri. Penjual bersihnya 10 juta, interestnya 5%, taxes-nya 10%, dan IT-nya kita memakai rumus. Nah, rumusnya
sama dengan O12 dikurangi O12 lagi, kurung buka ya, mohon maaf, kurung buka, O12 dikali O13-nya itu 5%. Nah, kurung tutup ditambah O12 lagi 10 juta dikali 10% atau O14 ya. Kurung tutup. Nah, ini hasilnya 10.500 ya. Nah, di sini ada EAT-nya 8.500, modal sendiri atau MS-nya 20 juta. Ininya ada 100% ya. Nah, selanjutnya ada rentabilitas modal sendiri. Di sini 42,5%, kita ulangi ya pemakai rumus. Sama dengan kurung buka O17 per O18 kurung tutup dikali O19 100% ya. Nah, hasilnya 42,5%. Nah, ini jadi EAT-nya itu sama dengan penjual bersih dikurangi penjual bersih dikali interest plus penjualan bersih atau kali taxes. Nah, keterangannya yaitu NOI yaitu net operating income atau laba bersih, NS atau net sales atau penjualan, TA sama dengan total aset. Nah, TI sama dengan total investment, COC sama dengan cost of capital atau modal. Nah, EAT sama dengan earning after tax atau laba setelah pajak, interest bunga, taxes pajak. Nah, kita lanjut ke selanjutnya yaitu ada benefit cost ratio atau B per CR. Benefit cost tetap, ini ada soalnya ya, suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar, ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional atau BO sebesar 20 juta, keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar Rp 126 juta per tahun, hitung B per C ratio. Nah, ini ada benefit cost tetapnya ya, tinggal memasukkan investmentnya 1 miliar, rate-nya 5%, nilai residunya 10%, depresiasinya 30, biaya operasionalnya 20 juta. Nah, total biaya tahunan. Total biaya tahunan 100 juta ya, kita memakai rumus. Total biaya tahunan sama dengan kurung buka I4 dikali I5-nya 5%, kurung tutup, ditambah kurung buka, kemudian I4 lagi, dikurangi selanjutnya kurung buka, I4 lagi ya, dikali ada I6 yaitu 10%. Nah, selanjutnya kurung tutupnya 2 kali ya, double. Per I7. Nah, ditambah I8. Nah, hasilnya yaitu 100 juta. Total biaya tahunan ya. Nah, selanjutnya ada benefit per tahunnya yaitu 126 juta. Nah, B per C rationya yaitu menggunakan rumus kembali. Nah, rumusnya yaitu sama dengan I10 per I9.
Nah, hasilnya 1,26. Nah, total biaya tahunan atau initial investment dikali rate, kurung tutup ditambah initial investment dikurangi, kurung buka initial investment dikali nilai residu, kurung tutup double per depresiasi plus biaya operasional. Ya, yang ini rumusnya. Nah, investment layak atau tidaknya yaitu jika nilai lebih dari satu proyek tidak ekonomis, jika nilai kurang dari satu proyek feasible, jika nilai sama dengan satu proyek marginal atau tidak untung tidak rugi. Nah, selanjutnya materi selanjutnya yaitu benefit cost tidak tetap dengan analisis present value dan future value. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar dengan bunga bank setiap tahunnya berubah. Misalkan pada tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua sebesar 6%, dan tahun ketiga sebesar 8%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional atau BO sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar Rp 126 juta per tahun. Nah, di sini ada tahun ke-1 bunga banknya yaitu 5%, ya initial investmentnya 1 miliar, dan bunga dalam rupiahnya 50 juta. Nah, selanjutnya tahun kedua itu bunga banknya 6% ya. Nah, ada initial investmentnya sama 1 miliar, bunga dalam rupiahnya 60 juta. Nah, tahun ketiga ada 8% ya bunga banknya. Selanjutnya initial investmentnya masih sama 1 miliar dan bunga dalam rupiahnya yaitu 80 juta. Nah, itu ditanyakannya itu hitung B per C ratio tahun 1, 2, dan 3 ya. Nah, di sini mulai ke biaya tahun ke-1 terlebih dahulu ya. Kan initial investment-nya yaitu 1 miliar ya. Rate-nya 5%, nilai residunya 10%, depresiasinya 30, dan biaya operasionalnya 20 juta. Total biayanya yaitu 100 juta ya memakai rumus. Kita ulangi. Sama dengan kurung buka H3 atau 100 juta dikali 5% atau H4 kurung tutup ditambah H3 lagi buka kurung ya, mohon maaf, buka kurung H3 dikurangi buka kurung H3 lagi dikali H5. H5-nya itu 10%. Kurung tutupnya double ya. Selanjutnya per H6 30 ditambah H7-nya yaitu 20 juta. Nah, hasilnya kan 100 juta ya. Selanjutnya ada benefit per tahunnya 126 juta ya. Nah, di sini tanyakannya itu ya B per C ratio-nya. Nah, B per C ratio-nya yaitu 1,26. Kita ulangi kembali memakai rumus ya. Sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya ya. Nah, selanjutnya hasilnya 1,26. Nah, selanjutnya ke biaya tahun kedua. Initial investment-nya masih sama, 1 miliar. Rate-nya 6%, nilai residunya 10%, depresiasinya 30. Nah, biaya operasionalnya 20 juta. Total biaya tahunnya yaitu memakai rumus ya, kita ulangi kembali. Sama dengan buka kurung K3 dikali K4, mohon maaf, K4 kurung tutup
ditambah buka kurung K3 dikurangi kurung buka K3 lagi dikali K5-nya 10%, double tutup kurungnya, selanjutnya selanjutnya K6-nya yaitu 30 ya, plus biaya operasionalnya 20 juta. Ya. Nah, ini hasilnya 110 juta ya. Nah, di sini ada benefit per tahunnya 126 juta. Ditanyakan kembali B per C rasionya. Kita ulangi kembali. Sama dengan biaya per tahun per total biaya tahunan. Nah, hasilnya 1,145. Selanjutnya ke tahun ketiga ya. Biaya tahun ketiga. Itu intial investmentnya masih sama ya 1 miliar. Rate-nya kemudian yang tahun ketiga 8%. Nilai residunya 10%. Depresiasinya 30 dan biaya operasionalnya 20 juta. Nah, di sini total biaya tahunannya memakai rumus. Kita ulangi kembali ya. Sama dengan kurung buka H13 yaitu ini ditambah H14-nya 8%, kurung tutup ditambah kurung buka H14 lagi, H13 ya, mohon maaf. Dikurangi kurung buka H13 kembali, dikali H15 ya. Di sini H15-nya ada 10%, kurung tutup double, kemudian per, kemudian H16-nya itu 30 ya. Nah, selanjutnya ditambah H17-nya yaitu 20 juta. Kemudian enter. Nah, ini hasilnya ya biaya tahunan. Selanjutnya ada benefit per tahunnya 126 juta. Tanyakannya kembali B per C ratio. Nah, di sini kita ulangi kembali. Sama dengan H19 per H18 total biaya tahunan. Nah, ini hasilnya 0,120. Nah, maka kesimpulannya yaitu yang mempengaruhi nilai B per C R adalah besarnya bunga bank. Semakin rendah mulai bunga bank, maka semakin tinggi nilai B per CR ya. Jadi B per CR tahun 1 feasible, tahun 2 feasible, dan tahun 3 unfeasible. Ya. Terima kasih. Penjelasan dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.